कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Kita jauh-jauh dari Sadang ke Kebumen ini sengaja sowan ke spiritual kita ya, orang-orang yang diperjalankan juga. Ya, tentunya kita ingin membahas seputar dunia per-SP-an, seputar dunia ramalan Prabu Joyoboyo ya. Gimana nih Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Selamat. Tentunya ini ya, narasumber ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya, yang sudah lumayan sering lalu lalang di channel Padepokan Lokajaya ini ya. Nah, untuk kali ini saya juga kedatangan saya ke sini sowan, tentunya ada yang ingin saya pertanyakan nih. Yang salah satunya ini kan sudah 2025 ini. Menurut para spiritual, baik spiritual, ulama, sejarah ini sudah mengatakan kemunculan Imam Al-Mahdi atau Satrio Piningit ini semakin hari semakin dekat dengan petunjuk-petunjuk alam. Nah, menurut pandangan sampean ini sebenarnya Satrio Piningit ini, supaya kita tidak terlalu jauh lah dalam pembahasan ini tuh, yang seperti apa nih sebenarnya nih? Monggo. Jadi baik Mas Surya, pertanyaannya Satrio Piningit yang seperti apa? Berarti Ya, seperti apa itu? ya, Satrio Piningit itu adalah seseorang yang diramalkan beratus tahun yang lalu. Ada di ramalan Jayabaya, ada di ramalan Wangsit Prabu Siliwangi, juga tertuang dalam hadisnya Nabi Muhammad kalau nggak salah, nubuahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau nubuah kan hampir mirip-mirip dengan ramalan itu. Jadi ini seseorang yang diprediksi akan muncul sesuai apa ya? Ya sesuai siklus, di mana zaman sudah morat-marit. Orang bilang kemarin saya juga ikut nonton YouTube-nya Mas Surya dengan narasumber lain yang katanya muncul Satrio Korat Karit duluan gitu. Kalau saya menyebutnya ya Dajjal itu, Satrio Korat Marit, Satrio Korat Karit itu sama dengan Dajjal. Satrio Korat Karit pemimpin yang tukang bohong itu sudah muncul duluan. Mendahului kemunculannya beliau ini, sang SP ini. Begitu Mas Surya. Nah, oke ya, itu tadi. Nah, menurut pandangan sampean juga nih ya, ini kan sampean punya salah satu catatan kuno ya, yang di situ juga mungkin kebetulan ya, atau bisa dikatakan kebetulan lah, waktu sampean mendapatkan pusaka dengan mendapatkan, bisa dikatakan tabloid ya, tabloid kuno yang di situ juga menyinggung ramalan Prabu Joyoboyo nih. Itu kisahnya itu seperti apa nih? Kisah mendapatkan kitab Prabu Joyoboyo ini lah, bahasanya itu aja. Jadi Mas Surya, ini bukan kitab Tabloid ya, tapi ini tabloid yang terbit di tahun 1957. Jadi mungkin ada hubungannya karena kemunculan Satrio Piningit itu diramalkan oleh Prabu Jayabaya ya toh. Dan ternyata di tahun 1957 itu juga terbit tabloid yang namanya tabloid Jayabaya. itu isinya seperti apa? Coba jadi, bisa isinya ada juga cuplikan-cuplikan ramalan Jayabaya di dalamnya ya toh, yang tertuang. Ini datangnya bersama, sebenarnya ini gaman atau pusaka yang akan dilarung, tapi orangnya mengurungkan, malah menghibahkan ke saya keris
berapa keris ya? 5 pucuk keris. Sekalian ini ya clipping tabloid Jayabaya dari edisi tahun 1957, sudah cukup lama. Jadi sudah hampir 50 tahun ini clippingnya ini ya. 60 tahun lebih, Mas. Ini clipping umurnya 60 tahun. Nah, itu ada menyinggungnya seperti apa? Coba ada maksudnya yang bisa dibaca nggak yang tadi itu? Ya, kalau isinya itu. Kalau isinya ya cuplikan-cuplikan ramalan Jayabaya. Kalau hubungannya dengan kemunculan SP ya, kalau hubungannya cocok logi atau cocok logi apa ya? Otak-atik gatuk lah. Ya mungkin ini penggambaran perlambangan akan munculnya seseorang yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Saya rasa seperti itu, Mas. Jadi keris gaman yang menyertai tabloid Jayabaya edisi tahun 1957 itu penggambaran kedekatan dengan seseorang yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Itu kira-kira seperti itu, Mas Surya. Itu prediksi saya. Yang mudah-mudahan prediksi saya benar. Karena ngapain harus ada tabloid Jayabaya yang menyertai beberapa gaman, beberapa pusaka? Kenapa bukan tabloid yang lain? Mungkin seperti itu, Mas. Kalau hubungannya cocok logi. Iya. Itu sangat kebetulan banget ya. Iya. Jadi, kalau bilang kebetulan ya kebetulan. Kalau ada rencana Tuhan ya pastinya ya. Kalau ada pesan Tuhan yang tersirat lewat tabloid Jayabaya bisa juga, Mas. Seperti itu. Mungkin itu pertanda dengan kedekatan. Ini isinya yang menyinggung dari kitab dari Jayabaya mana nih? Yang ini ya? Maksudnya ya, biar kita baca sedikit itu. Ada itu. Jadi kalau yang berkaitan dengan cuplikan bait Jayabaya itu agak jauh dari yang ada di Google memang. Lebih tua ini ya daripada Google ya. Ya mungkin lebih tua ini daripada yang di Google. Kalau saya mau membacanya ya bahasanya bahasa Jawa semua ini orang. Kalau secara nasional ya nanti orang juga nggak paham apa ini maksud, karena itu bahasa yang dikiaskan atau bahasa yang sanepan namanya ya. Seperti itu ya. Saya nggak nandai ini di mana yang kutipan-kutipan yang tercantum di sini tentang ramalan Jayabaya. Orang ketone, Mas. Ya. Iya. Ayo harus dicari satu-satu ini. Ya, karena ini sangat tebal ya. Iya, sangat tebal, ada ratusan halaman ya. Yugo. Ini ada sebenarnya ini tadi ada Semar, ada Petruk, ada Gareng. Ini sebenarnya komplit ya. Ya mungkin kalau kita mau mempelajari, mau membaca ini bisa ketemu juga nih Satrio Piningit yang sejatinya itu seperti apa ini ya. Iya. Yang mendapatkan tugas oleh Prabu Joyoboyo, wangsitnya itu kan seperti apa ini. Nah, menurut pandangan sampean ini setelah mungkin ya sedikit banyak membaca ramalan Prabu Joyoboyo, tadi saya juga sedikit sebelum tanah Jawa ini atau masih kosong ya, itu suwung itu artinya kan kosong, isinya itu dedemit, setan, jin, genderuwo itu kan tadi seperti itu. Nah, itu kan berarti dulu tanah Jawa ini mungkin disebutkan tanah yang banyak makhluk halusnya ya. Nah, dengan perkaitan dengan Prabu Joyoboyo dan Satrio Piningit ini, menurut sampean ini kira-kira tuh kapan Satrio Piningit itu muncul ini? Apakah zamannya ini sudah hampir terus? Apakah memang ini adalah suatu yang tinggal menunggu sedikit lagi nih? Kalau kapan munculnya Mas Surya itu masih misteri yang disimpan oleh Tuhan. Jadi kalau saya hanya bisa memprediksi kemungkinannya di tahun 2025 atau mungkin 2026 atau mungkin 2027 itu pas kapan
munculnya kapan hanya Tuhan yang tahu. Dan caranya pun hanya Tuhan yang tahu. Karena apa? Ya tergantung negara sih. Kalau negara sudah sangat korat karit, mungkin negara akan memunculkan Satrio Piningit ini, Mas. Negara yang memunculkan, karena apa? Negara yang kesulitan, Satrio Piningit yang bisa melepaskan dari kesulitan itu. Ya sekarang lihat zaman sekarang, negara lagi kesulitan anggaran segala macam, bingung nyari duit di mana. Akhirnya ada apa namanya kemarin itu programnya pemerintah, efisiensi anggaran. Ternyata yang satu diiritkan, yang satu pada di PHK, kan seperti itu. Yang sekarang terjadi. Jadi ada program apa namanya pemerintah, makan bergizi gratis ya. Iya. Ada makan bergizi gratis, tapi mengorbankan mungkin bapaknya ibunya malah di PHK gara-gara program itu. Ya itulah yang disebut kemarin narasumbernya Mas Surya itu disebut zaman korat karit, yang muncul Satrio Morat Marit, ya seperti ini mungkin Mas Surya. Dan ini ya mungkin kalau negara udah nyerah, mungkin segera memunculkan Satrio Piningitnya. Negara ini yang bicara, jadi bukan ya mungkin seperti itu, negara yang bertanggung jawab atas munculnya Satrio Piningit. Kalau nggak dimuncul-munculkan, yang kasihan masyarakatnya, Mas Surya. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Apa nanti kira-kira tuh Satrio Piningit itu akan dijemput oleh Prabowo atau seperti apa ini? Ya saya nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu, tapi ya mungkin dimunculkan oleh pemimpin yang mendapatkan hidayah dari Tuhan sebagai jalan kemunculan dari Sang Satrio Piningit ini, Sang SP ini, Sang Imam Mahdi ini. Karena saya meyakini kalau Sang SP saat ini merasa sebagai orang yang tidak dibutuhkan. Jadi Sang SP ini berdiam diri karena merasa belum dibutuhkan, ngapain nonjol-nonjolin diri. Seperti itu, Mas. Jadi nanti kalau negara udah memang benar-benar angkat tangan, menyerah mengatasi problematiknya secara nasional, mungkin ini Sang SP ini dimunculkan oleh negara. Entah lewat tangannya siapa, saya nggak tahu. Seperti itu, Mas Surya. Dalam pandangan sampean ini, sebenarnya Satrio Piningit ini ada nggak sih yang dilakukan Satrio Piningit saat tersembunyi ini? Apa kira-kira nih? Atau kalau memang hanya diam, memantau, ataukah memang bergerak di bidang yang lain, atau sisi goibnya, atau doanya? Jadi begini, Mas Surya, apa yang dilakukan Satrio Piningit dalam keterpingitannya. Iya, betul. Jadi saya memprediksi apa yang dilakukan Satrio Piningit, ya mengamati apa ya, pergerakan politik nasional, kemudian membaca situasi dunia, kemudian ya yang jelas mengamati juga kerusakan yang terjadi, mungkin kerusakan moral, ya, moral manusia yang sudah tambah parah, ya, lewat televisi, lewat berita di YouTube. Ya dia amati terus setiap hari. Apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya, diamati. Ya hanya mengamati saja, karena dia merasa beliau ini belum dibutuhkan, ya ngapain muncul. Seperti itu, Mas Surya. Kalau mungkin negara nanti membutuhkan Satrio SP ini muncul, kan dia yang jemput bola. Nggak mungkin si SP ini nyodorin diri untuk ini aku bisa mimpin, nggak seperti itu. Seperti itu kira-kira, Mas Surya. Jadi yang dilakukan oleh SP dalam keterpengitannya, dalam kesehariannya, yang mengamati perpolitikan negara, mengamati perpolitikan dunia internasional, terus mencoba selalu menghitung berapa bencana, musibah yang terjadi ini gara-gara dunia tidak mendapatkan berkahnya dari Yang Maha Kuasa. Mungkin bencana kecelakaan yang memakan banyak korban, yaitu perang yang nggak berhenti,
kemudian kerusakan moral yang sangat parah sudah banyak yang terjadi. Seperti itu Mas Surya.